Rasa berkendara dari mobil ini ya tipikal Citroen ya. Dia menggunakan progressive hydraulic cushion. Mesin hybrid ini juga bisa menjadi inspirasi spesifikasi Basalt di Indonesia nih. Since di Indonesia sudah ada varian bensin natural aspirated, bensin turbo, dan full EV. Jadi tinggal hybrid yang belum ada. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Masih dari Paris Motor Show 2024. Yes, di sebelah kami adalah salah satu mobil yang meluncur juga di Paris Motor Show 2024. Citroen sebagai brand yang paling penting di Prancis, yang kata orang-orang Prancis tuh katanya menjadi identitasnya mereka, baru saja meluncurkan varian terbaru dari Citroen C4X. Yaitu adalah varian versi panjangnya atau versi sedannya dari si Citroen C4. Kemarin kami sudah membahas yang varian EC4 dan juga C4. Nah ini sekarang yang varian C4X. Yang lebih menarik karena yang kami review adalah varian hybrid. Apa aja bedanya? Apa saja yang menarik? Kami juga diberikan kesempatan untuk mengendarai mobil ini di Prancis. Selama berlama-lama, ini dia CVT Review C4X. Oke, sekarang kita nyobain C4X-nya nih yang baru banget meluncur di ajang Paris Motor Show 2024 yang versi facelift-nya. Kenapa kami tertarik banget untuk nyobain mobil ini? Karena banyak banget hal basisnya yang akan menjadi inspirasi salah satu produk Citroen Indonesia yang akan diluncurkan akhir tahun ini nih di 2024, yaitu adalah Citroen Basalt. Yes, ini banyak banget yang mirip antara C4X ini dengan Basalt. Mirip banget karena sejatinya bentukannya kayak ala-ala coupe. Bahkan kalau kita lihat bagian belakang dari mobil ini, mirip banget juga dengan Citroen Basalt yang baru meluncur. Tampilan belakangnya, lampu belakangnya, itu mirip banget sama si Citroen Basalt ini. Apalagi ketika facelift ya. Di facelift ini, di depan tampangnya sekarang jadi mirip sama C4X C4 yang udah kami review. Di C4 itu ya sekarang udah mirip kayak bahasa desain Citroen terbaru ya, dengan logo barunya, terus lampunya yang 3 garis gitu ya, 3 garis, 1, 2, terus tengahnya ada lagi. Itu mirip banget dengan model-model terbarunya Citroen. Memang sudah pakai design language-nya Citroen sehingga udah kelihatan tuh ketara nih bahasa desainnya udah sama. Dan C4X ini kayak versi dipanjangin ya, kayak jadi bisa dilihat kayak dia agak coupe ke sedan-sedanan, bukan sedan ke coupe-coupean tapi bahkan coupe ke sedan-sedanan. Dan itu yang juga terjadi pada Basalt. Dia mengambil basis dari C3 Aircross yang dibuat jadi coupe-coupean gitu. Tarikannya mirip banget dan lampu belakangnya juga mirip. Nah, di samping juga banyak hal yang sama. Kalau di C4X ini dimensi wise dia di 4600 mm. Sedangkan kalau si Basalt dia di 4352 mm. Artinya si Basalt itu panjangnya mirip-mirip sama si C3 Aircross. Jadi menarik banget untuk dibahas di sini. Nah, gimana rasa berkendaranya? Rasa berkendara dari mobil ini ya tipikal Citroen ya. Dia menggunakan progressive hydraulic cushion. Jadi ini empuk banget bandingan tadi kita lewatin speed bumps gitu dan speed trap yang ada di dalam kota Paris. Kita kebetulan pas nyetir ini udah dalam kota lagi. Dia benar-benar empuk, dia peredamannya bagus. Dia tuh selalu menggunakan cocoon effect yang mana peredaman. Nah, ini lagi ada Roadworks dan itu deket banget. Tapi rasanya kedap gitu dalam kabinnya. Sehingga feel berkendara itu jadi rasanya nyaman. Karena kadang ketika meskipun misalnya suspensinya nyaman gitu ya, tapi kekedapan kabinnya enggak. Apa yang ditranslate ke otak kita dari kuping yang kita dengerin ini, kadang rasa jadi kayak, mobilnya nggak nyaman, mobilnya berisik gitu ya. Pas ketika menghajar speed bumps, pas ketika menghajar jalanan rusak, itu langsung kerasa ke kuping kita. Jadi kayak, wah, ini bikin rasanya kurang nyaman gitu ya. Sedangkan di mobil ini udah bandingan suspensinya nyaman, enak, tapi juga
kedap, jadi kayak double banget gitu kenyamanannya. Dan kami bukan tidak mungkin si Basalt yang masuk ke Indonesia nanti akan seperti itu, karena di C3 Aircross yang menjadi basisnya itu sudah sangat kedap dan juga bandingan suspensinya nyaman gitu. Oh iya, kelengkapan-kelengkapan yang baru di sini, dia sekarang udah ada head-up display pastinya, layar head unitnya udah baru, dan yang paling kami suka sekarang sudah menggunakan OS terbaru untuk entertainment-nya. OS terbaru untuk entertainment ini lumayan responsif, udah support Apple CarPlay, Android Auto, sudah ada built-in navigation, dan dia kerasa lebih advance dibandingkan dengan OS yang ada di C3 Aircross yang dijual di sini juga bahkan. Dan keunggulan yang ada di Basalt mungkin akan lanjut juga tuh di Basalt dibandingkan dengan C4X ini, karena even misalnya ini tampilannya sudah sangat bagus menurut kami, sudah sangat keren, tampilannya juga bagus, tapi yang di Basalt itu sudah bisa diganti-ganti temanya. Yes, ada warna white and black, terus juga ada yang warna kaki. Jadi lebih apa ya, beda gitu. Dan yang kami suka di sini di Basalt itu juga nanti tuh dia ada tire pressure monitoring, sedangkan di mobil ini tidak ada. Cuma memang kalau si 4X ini sih memang karena pasar Eropa ya, kelengkapan-kelengkapan harus lebih luar biasa ya. Dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Di sini ada ADAS nih untuk adaptive cruise control, lane keeping assist, semuanya ada. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging, AC digital auto climate control, yang pelengkapannya juga ada dual zone climate control. Terus juga dia sudah ada panoramic roof. Jadi berasa sekali dia feels mewahnya di sini, enak. Dan yang kami suka lagi, bandingan suspensi ini lewat konblok. Jalanan di Paris tuh banyak konblok guys. Jadi kita bisa tahu rasanya gimana gitu. Memang nggak speed bumps kayak di Indonesia, di BSD gitu terutama. Itu banyak speed bumps. Kalau di sini tuh banyak konblok. Jadi memang berasa nih kalau kita misalnya lewat jalanan kayak konblok. Ini kita lagi jalan konblok menanjak. Ini kayak di kabinnya bergoyang mobilnya, tapi ya empuk banget. Tapi memang ada sedikit kekurangan, yaitu ketika kita berbelok atau bermanuver, jujur mobil ini agak sedikit limbung. Ya, mungkin itu juga akan terjadi di si Basalt ya. Terutama Basalt juga kalau kita lihat agak lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya memang kesannya kayak, oh kerenan C4X dong bisa masuk Indonesia, since si C4 kan juga masuk Indonesia gitu. Tapi kenapa mahal Basalt aja? Karena menurut kami Basalt juga sudah cukup sih. Dan banyak teknologi yang digunakan di Basalt nantinya itu banyak yang dimasukkan dari si C4X ini menjadi inspirasinya gitu. Karena memang kalau masuk ke Indonesia, C4X plek-plek kayak gini, not meant to be lah untuk pasar Indonesia. Tahu sendiri pasar Indonesia kan masih tim mendang-mending, jadi kalau harganya terlalu tinggi itu bakal sangat sensitif sekali untuk market kita. Sedangkan kita tahu sendiri harga C4 aja di Indonesia agak tergolong kurang kompetitif, jadi kalau pakai Basalt bisa lebih kompetitif. Apalagi nanti pastinya since C3 Aircross juga ada versi EV-nya, si Basalt juga pasti akan ada versi EV-nya. Jadi mirip banget sama yang kami gunakan ini gitu. Ya overall menggunakan C4X ini adalah hal yang menyenangkan sekali menyetir di daerah Paris ya. Yang pasti kalau road condition trafficnya mirip-mirip lah sama Indonesia, cuma memang lebih padat dan banyak motor kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini itu challenge-nya mobil-mobilnya lebih serudukan dibanding di Indonesia, tapi dengan jumlah yang lebih dikit, dan view-nya itu scenery-nya lebih bagus di sini pastinya. Jadi lebih menyenangkan untuk kalau lihat-lihat jalan. Ya, menyenangkan sih. Overall nyetir mobil ini yang versi facelift juga makin keren, makin modern tampangnya, dan range-nya juga lumayan oke. Sehingga kami sangat berharap sekali bisa segera mencoba si Basalt yang kami rasa pastinya akan mirip. Karena kami udah nanya sama pihak Citroen, banyak banget nanti hal yang disamakan dengan si Basalt ini. Tapi mungkin dimulai dengan versi bensinnya dulu. Let's go, nanti kita cek ya. Dengan dimensi yang lebih panjang pun, C4X ini menawarkan bagasi yang lebih lega dibandingkan saudaranya, yaitu C4 biasa, yaitu di 510 liter dan maksimum di 1210 liter. Ini pun terjadi di Basalt yang mana lebih praktikal dibandingkan saudaranya, meski bentuknya SUV coupe. Untuk mesinnya sendiri, C4X ini bisa menjadi inspirasi lini Citroen di Indonesia karena dibekali dengan mesin 1200 cc hybrid yang mana mesin bensinnya merupakan sebasis dengan yang digunakan di C3 dan C3 Aircross di Indonesia. Dan jika digabungkan dengan baterai dan motor listriknya, ia bisa menghasilkan tenaga 136 PS dan torsinya di 230 Nm.
Efisiensinya pun luar biasa. Kami berkeliling Paris dengan jarak 110 km bisa mendapatkan 22,4 km per liter. Dan akselerasinya bisa tembus di 7,8 detik. Wow. Mesin hybrid ini juga bisa menjadi inspirasi spesifikasi Basalt di Indonesia nih. Since di Indonesia sudah ada varian bensin natural aspirated, bensin turbo, dan full EV. Jadi tinggal hybrid yang belum ada. Oke, itu dia kesimpulan dari Citroen C4X ini. Memang kalau untuk Citroen C4X ini agak sedikit kecil ya kemungkinan untuk masuk ke Indonesia. Tapi ada satu model yang bakal masuk ke Indonesia. Bentuk dan secara karakteristik, secara fungsi, secara dimensi mirip-mirip dengan C4X ini. Apalagi lampu belakangnya mirip banget. Yaitu adalah Citroen Basalt. Yes, ini bakal menjadi cikal bakal Citroen Basalt dan menurut kami banyak hal yang diambil dari sini yang memang tidak bisa masuk ke Indonesia, tapi banyak karakteristik yang dimasukkan dari Citroen C4X ini ke Citroen Basalt. So, seperti apa nanti Citroen Basalt yang akan juga dijual di Indonesia. So, Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Langsung dari Paris Motor Show 2024, kami pamit undur diri.